Bab 446, Dong Yu Hao. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Menteri Studi Guo Zixian dan Feng Shaohua adalah teman sekelas yang sama di kelas roket. Yang satu adalah pengawas dan wakil deputi. Keduanya memiliki hubungan pribadi yang sangat baik. Dia juga dengan peka menunjukkan ketidaksenangan Feng Shaohua dan berpikir sejenak. Aku mengerti ini, serikat mahasiswa kita tidak bisa diam, bagaimanapun juga, ketua adalah ketua serikat mahasiswa kita. Aku pikir sangat mungkin untuk menyampaikan pendapat melalui biro. Meskipun kantor urusan akademik dapat secara langsung menunjuk kader serikat mahasiswa, secara umum, kantor pendaftaran mengutamakan pendapat kita. Kuncinya adalah melihat masalah ini dan apakah sikap biro kita seragam. Feng Shaohua tidak berbicara setelah mendengarkan, tetapi menoleh untuk melihat direktur kantor, Cui Dan mengerang dan berkata, kamu bisa bertanya, tetapi kurasa aku tidak punya banyak harapan. Mendengarkan guru-guru dari kantor urusan pengajaran, Zhang Yu adalah sekolah kami adalah yang pertama, dan kelas 1 menjadi wakil ketua keempat serikat siswa. Biasanya ada 4 wakil ketua di sekolah, tetapi ini tidak banyak. Dalam keadaan normal, biasanya ada 3 wakil ketua. Tetapi 1 di kelas, ia menjadi siswa wakil ketua keempat. Zhang Yu jelas yang pertama dalam sejarah. Kita dapat melihat betapa para pemimpin sekolah sangat mementingkannya. Jadi saya pikir sikap kita hanya pengaruh kecil pada para pemimpin sekolah. Petik 2, Yu Xiaoli, tahun 3, wakil ketua serikat siswa. Berkata, saya tidak berpikir masalah ini. Anda tidak perlu memberi perhatian khusus padanya. Setelah ujian, Feng Shaohua juga berada di tahun ketiga Anda, dan tugas belajar akan sangat berat. Hanya saat itu, Feng Shaohua Anda seperti beberapa dari kita, tidak ada energi untuk mengurus semuanya. Seperti Xiao Ye sekarang, untuk berlari cepat untuk ujian masuk perguruan tinggi, siapa yang bisa menjadi ketua? Petik 2, Seorang kader serikat mahasiswa berbisik, ya. Tidak peduli seberapa penting ketua serikat mahasiswa SMA, itu tidak sepenting ujian masuk perguruan tinggi yang bagus. Serikat mahasiswa, bahkan jika mereka bermain di kelas 1 hingga 2. Buang-buang waktu untuk memperhatikan 3 tahun. Petik 2, kamu mengatakannya dengan sederhana. Sejak memasuki kelas 3, Xiaoyan pada dasarnya mengabaikan apa yang akan dia lakukan. Tahun ini, hampir semua Feng Shaohua mengambil alih kendali konferensi sendirian, mengatakan bahwa dia adalah wakil ketua, sebenarnya ketua. Sekarang katakan padanya, apakah ketua akan senang tahun depan tanpa dia? Bukankah dia akan dipermainkan tanpa hasil untuk waktu yang lama? Petik 2, orang-orang di lobi kantor banyak berbicara. Meskipun Feng Shaohua tidak mengatakan apa-apa, dia banyak berpikir. Bagi Feng Shaohua, saya selalu berpikir bahwa posisi ketua serikat mahasiswa saat ini adalah kantongnya sendiri. Saya tidak menyangka seorang pria yang sama sekali tidak mengenal burung. Dia mendorong palang dan mencoba merebut posisi bos mahasiswa dengan dirinya sendiri. Sungguh lelucon. Pekerjaan serikat mahasiswa adalah yang paling banyak dilakukan sendiri. Perlu mempertimbangkan pembelajaran dan manajemen, dan memberi ruang bagi seseorang yang tidak melakukan apapun. Guo Zixian, Menteri Pendidikan, berkata, betapa banyak yang telah dilakukan Feng Shaohua di serikat mahasiswa. Semua orang menyadarinya, meskipun tekanan untuk belajar lebih tinggi setelah kelas 3. Namun itu tidak berarti bahwa kelas 2 tidak terlalu menegangkan. Faktanya, kita semua sama. Pada dasarnya, kita berada di bawah tekanan dalam rapat yang sibuk. Saya pikir biro kita harus tetap menyampaikan pendapat kita tentang masalah ini. Jika kita tidak menyampaikan pendapat kita tentang masalah ini, siapa lagi yang akan melakukannya untuk rapat? Sumbangan, bukankah tidak ada artinya untuk menyumbang? Yu Xiaoli mendengar kata-kata itu dan berkata, saya tidak mengatakan apapun yang menentang posisi presidium. Saya hanya berpikir bahwa masalah ini adalah masalah yang dirumuskan oleh kantor urusan akademik. Bagaimana jika kita keberatan? Bisakah kita membiarkan para pemimpin sekolah berubah pikiran? Guo Zixian berkata, bahkan jika Direktur Gu sendiri menyukainya. Apakah Zhang Yu mengambil alih pekerjaan tertentu dalam rapat itu? Dia bahkan tidak datang ke rapat itu. Jika ketua mempercayakan orang-orang seperti itu, serikat mahasiswa akan bekerja di masa depan semua orang tahu seperti apa bentuknya.
Yu Xiaoli mendengar keheningan itu dan tidak terus berbicara. Untuk mengetahui bahwa saat ini, dia sudah kelelahan, dan jika dia berbicara lagi, dia berbicara dari sudut pandang Zhang Yu, bahkan tidak mengesampingkan bahwa Feng Shaohua mengira itu ada di dalam apa hubungannya perjuangan untuk hak dengan diriku sendiri. Terlebih lagi, dia hanya membuat poin yang bagus dan hanya sebuah saran. Adapun Feng Shaohua, jika dia tidak mendengarkan, hubungannya dengan dirinya sendiri benar-benar kecil. Tidak ada seorang pun di aula yang berbicara lagi, sangat sunyi. Feng Shaohua terdiam beberapa saat. Sebenarnya, aku tidak terlalu peduli dengan posisi ketua. Jika Zhang Yu benar-benar memiliki kemampuan itu, dia dapat mengambil pekerjaan dalam rapat dan membiarkannya menjadi ketua. Itu tidak buruk, tetapi semua orang pekerjaan dalam rapat tahunan tidak dilakukan, dan aku tahu betapa rumitnya tugas-tugas ini, dan butuh pengalaman untuk mengeksplorasi. Zhang Yu mampu dan tidak mampu, jangan kita bicarakan itu, terutama karena dia tidak bertanggung jawab atas pekerjaan khusus dalam rapat itu. Intinya, kita masih harus berpikir jernih dan melihat dengan jelas. Petik 2. Semua orang di aula mendengar kata-kata itu dan saling memandang. Meskipun kata-kata Feng Shaohua sangat indah, dia masih bisa mendengarnya menatap ke arah posisi ketua. Jika kamu menunjukkan dirimu, bukankah kamu akan berdiri di hadapan Feng Shaohua? Meskipun menyinggung Feng Shaohua bukanlah masalah besar, tampaknya tidak ada arti praktis menyinggung Feng Shaohua bagi seorang pria yang hampir tidak mengenal dirinya sendiri. Semua orang memikirkan hal ini, dan mereka tidak bermaksud untuk mengungkapkan pandangan mereka. Dong Yu, kelas 3, wakil ketua Serikat Mahasiswa tersenyum tipis di sudut mulutnya. Apakah posisi presidium dalam masalah ini? Saya punya pendapat. Saya pikir kita masih harus mempertimbangkan pendapat presidium. Zhang Yu juga wakil ketua Serikat Mahasiswa. Masalah ini, jika Anda melewatkannya, saya khawatir itu tidak pantas. Kalau tidak, mari kita tunggu Zhang Yu datang dan bertukar pikiran. Untuk acara sebesar ini, tunggu kita memiliki konsensus, dan kemudian memutuskan dengan lebih baik. Begitu Dong Yu mengatakan ini, aula menjadi sunyi sejenak. Feng Shaohua juga mengerutkan kening. Semua orang di aula saling memandang, dan tidak ada yang berbicara. Semua orang tahu bahwa Dong Yu dan Feng Shaohua memiliki hubungan yang normal. Tetapi secara umum, Dong Yu jarang mengungkapkan sikapnya. Tampaknya segala sesuatunya tidak sesederhana yang dibayangkan pada saat yang kritis seperti itu. Ketua saat ini Xiao Kun, Dong Yu adalah saingan terbesar sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa ketika keduanya dulunya adalah direktur departemen pembelajaran dan yang lainnya adalah direktur kantor, hubungan itu normal. Setelah menjadi wakil ketua, mereka pernah memperebutkan posisi ketua. Xiao Yan kemudian memenangkan Dong Yu dan naik tahta. Ketua, memalingkan kepalanya, ia mulai menggunakan kembali Feng Shaohua, dan kemudian ia mulai mengisolasi Dong Yu lagi. Sejujurnya, biarkan Dong Yu merasa sangat kesal. Bahkan jika dia kehilangan Xiao Xiao untuk bersaing memperebutkan posisi kursi, tetapi pihak lain juga membalas dendam pada perutnya, yang membuat Dong Yu semakin malu tentang Xiao Yan. Aku membencinya. Untuk waktu yang lama, Feng Shaohua adalah afiliasi Xiao Yan, dan Dong Yu mengetahuinya. Feng Shaohua tidak pernah bermaksud untuk melayani Xiao Yu, dan tidak pernah memberi Dong Yu wajah. Ini membuat hati Dong Yu sangat tidak nyaman. Tetapi ketidakbahagiaan adalah ketidakbahagiaan. Bagaimanapun, Feng Shaohua memiliki ketua Xiao Xiao di atas, dan Yu Xiaoli, yang juga wakil ketua, tidak pernah mengantre. Kader-kader presiden lainnya berada di belakang rumput. Mereka hanya tahu bagaimana jatuh ke pihak yang kuat, dan mereka selalu dalam keadaan kesepian. Hanya bisa diganggu. Toleransi adalah kesabaran. Nah sekarang, tiba-tiba ada wakil ketua tambahan di perkumpulan mahasiswa. Di awal kemunculan Zhang Yu, Dong Yu ingin memenangkan Zhang Yu. Namun, mencari teman adalah masalah kesempatan dan waktu. Waktu memang tidak tepat bagi Dong Yu. Karena sejak Zhang Yu masuk ke perkumpulan mahasiswa, dia pernah ke sini sekali saat rapat, dan dia tidak mengatakan apa-apa, duduk di sana dan tidur siang. Situasi ini membuat Dong Yu sangat kecewa, mengira bahwa seorang pembawa damai Yu Xiaoli telah datang ke rapat. Aku sudah lama sendiri, tetapi aku tidak menggunakan kentut. Namun, yang tidak dia duga adalah anjing yang bisa menggigit tidak akan menggonggong.
Ternyata pria dengan nada lagu terendah itu memang menyembunyikan trik membunuh yang hebat. Meskipun menggunakan Zhang Yu untuk menghadapi Xiao Yan, itu tidak memiliki arti praktis sekarang. Karena aku dan Xiao Yan, Yu Xiaoli, ujian masuk perguruan tinggi akan segera berlangsung. Setelah masuk universitas, aku akan berada di selatan dan utara, dan tidak ada yang akan melihat siapapun di masa depan. Apa gunanya balas dendam? Tetapi meskipun dia tidak bisa membalas dendam terhadap Xiao Yan, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk membuat Feng Shaohua jijik. Xiao Yuan pergi, Feng Shaohua harus tinggal. Biarkan anakmu menjadi kaki anjing bagi Xiao Yan, dan mendapati dirimu menjijikkan ketika semuanya baik-baik saja. Meskipun masalah ini benar-benar merugikan diri sendiri. Tetapi tinggalkan dia sendiri. Lakukan untuk dirimu sendiri. Hanya untuk memberitahu Feng Shaohua, aku tidak berpikir Dong Yu adalah tuan yang berantakan. Dong Yu akan memberitahu Zhang Yu tentang ini dan membiarkan Zhang Yu juga berpartisipasi dalam diskusi tentang masalah ini. Mudah untuk mengatakannya, tetapi sebenarnya itu tamparan. Orang-orang dalam pertemuan itu juga jelas dalam hati mereka. Untuk waktu yang lama, hubungan antara kedua orang itu tidak terlalu baik. Tidak mengherankan bahwa ini terjadi. Guo Zixian berkata, Dong Yu, masalah ini tampaknya telah diputuskan oleh Biro. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara atas nama Biro? Dong Yu mendengar kata-kata itu dan memandang Guo Zixian, dengan acuh tak acuh, Guo Zixian. Jangan lupa, Anda hanya seorang menteri pembelajaran, Anda belum menjadi wakil ketua. Xiao Yan tidak ada di sini hari ini. Secara alami, presidium diorganisasi oleh beberapa wakil ketua. Adapun Anda, setelah beberapa wakil ketua kami memutuskan, Anda bertanggung jawab untuk pelaksanaannya. Petik 2. Guo Zixian sangat-sangat cerdik, dan Dong Yu tidak pernah berbicara kepada dirinya sendiri seperti ini untuk waktu yang lama. Mengandalkan hubungannya dengan Feng Shaohua, dia tidak pernah memberi Dong Yu muka. Tanpa diduga, orang ini tiba-tiba menyanyikan anti kunci pada saat kritis, dan juga menggunakan posisi wakil ketua untuk menekan dirinya sendiri. Feng Shaohua mengerutkan kening, dan berkata, Dong Yu, selama rapat presidium, para anggota harus memenuhi syarat untuk menyampaikan gagasan mereka. Meskipun Guo Zixian bukan wakil ketua, dia adalah anggota presidium. Kami hanya mahasiswa, bukan pegawai negeri. Anda tidak perlu menggunakan identitas Anda ayo, kan? Dong Yu menatap Feng Shaohua dan berkata, meskipun kami hanya mahasiswa. Tetapi setidaknya harus ada rasa hormat. Jika saya tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang identitas, apa yang dimaksudnya ketika Guo Zixian berbicara? Ingin orang lain menghormati, pertama-tama Anda harus menjaga diri sendiri. Mengenai hal ini, apakah wakil ketua Feng, yang berfokus pada disiplin organisasi, tidak memiliki gagasan tentang dirinya sendiri? Pada saat ini, semua orang di aula akhirnya mengetahui kekuatan Dong Yu. Untuk waktu yang lama, dia telah ditekan oleh Xiao Yan dan Feng Shaohua di rapat, dan dia jarang mengungkapkan posisinya selama rapat. Banyak kader baru yang naik di kelas 1 berpikir bahwa Dong Yu adalah orang tua yang baik. Dia tidak ingin pertentangan antara kedua belah pihak disembunyikan begitu dalam, jadi dia punya kesempatan untuk melihatnya. Kalian harus tahu bahwa Dong Yu akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Saat ini, aku sedang bermasalah dengan Feng Shaohua, dan kita bisa melihat seberapa dalam keluhan mereka berdua. Guo Zixian berkata, Dong Yu, aku tahu bahwa kamu selalu punya pendapat tentang ketua Xiao dan Feng Shaohua. Namun, pilihan ketua perkumpulan pelajar akan memengaruhi semua siswa di sekolah. Bahkan jika kamu akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, kamu tidak bisa mengabaikannya sepenuhnya. Kepentingan semua siswa kita, Dong Yu berkata, kamu tidak harus baik-baik saja, bawakan saja topi tinggi untukku dan tunjukkan padaku. Serikat mahasiswa akan mempertimbangkannya untuk para mahasiswa, itu tidak palsu. Bukankah kepala sekolah mempertimbangkannya untuk para mahasiswa? Bahkan jika kepala sekolah benar-benar berencana untuk mengatur Zhang Yulai, aku akan mengambil alih suksesi ketua. Meskipun Zhang Yu belum menguasai pekerjaan itu tidak berarti bahwa orang-orang tidak memiliki kemampuan itu. Kamu hanya melihat kemampuan beberapa orang, dan kemampuan banyak orang, kamu belum melihatnya. Petik 2. Kemampuan apa yang dimilikinya? Guo Zixian berkata dengan nada meremehkan, ketua serikat mahasiswa. Dia tidak hanya harus memahami pekerjaan, tetapi juga belajar,
dari dirinya sendiri keluar, harus sangat baik. Feng Shaohua adalah pemantau kelas roket kita. 10 tahun yang lalu berpartisipasi dalam kontes sains populer kota, kontes kaligrafi kota, semuanya memiliki hasil yang baik. Bisakah Zhang Yu membandingkan? Dong Yu mendengar kata-kata itu dan menatap Jiang Yan, wakil direktur kantor tahun pertama, dan berkata, Jiang Yan. Bagaimana kinerja akademis Zhang Yu? Jiang Yan Dao, dia adalah tempat ke-9 semester lalu. Semua orang di aula mendengar kata-kata itu dan saling memandang. Anda perlu tahu bahwa tempat ke-9 di tahun ajaran pada dasarnya memiliki kekuatan untuk memengaruhi universitas-universitas top. Sejujurnya, itu sudah menjadi siswa kelas atas. Anak ini begitu hebat. Dengan senyum di wajahnya, Dong Yu menatap Guo Zixian dengan ekspresi terkejut, dan berkata, tidak mendengar apa-apa. Zhang Yu adalah siswa kelas 9 tahun ajaran ini. Bukan siswa kelas 10 tahun ajaran ini. Tetapi jika menyangkut prestasi akademik, tampaknya mereka telah mencapai standar. Setelah itu, di wajah Guo Zixian yang jelek, dia melanjutkan, adapun kompetisi apa yang kamu bicarakan, itu bahkan lebih menggelikan. Zhang Yu adalah seluruh negeri, perhatikan, itu adalah seluruh negeri. Itu bukan seluruh kota. Mereka memenangkan tempat pertama dalam kompetisi puisi pemuda nasional. Kamu ingin membandingkan dengan yang lain. Menurut penyelidikanku, Zhang Yu masih menjadi anggota Asosiasi Musisi Nasional, anggota Asosiasi Penulis Nasional, dan mereka semua adalah anggota termuda. Bisakah kamu membandingkan mereka? Apakah kamu sudah membandingkan? Petik 2. Oh, para kader serikat mahasiswa di seluruh aula mendengar ini, berteriak-teriak, berbisik-bisik, dan pada saat yang sama menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun mereka tidak begitu yakin, seberapa terkenal asosiasi musisi dan asosiasi penulis itu. Namun, si bodoh itu juga tahu bahwa tidak mudah bagi unit manapun untuk menjadi terkenal di negara ini. Tampaknya Zhang Yu, yang biasanya orang yang rendah hati dan menanam jamur, adalah orang yang sangat berkuasa. Guo Zixian tidak menyangka orang bernama Zhang Yu ini begitu kuat, tetapi dia juga ragu. Sambil mengerutkan kening, kamu bilang ya. Siapa yang tahu apa yang kamu katakan itu benar atau salah? Dong Yu mendengus dingin, kamu tidak tahu bagaimana kamu menjadi menteri pembelajaran. Apakah kamu tidak punya komputer di rumahmu? Kamu tidak akan online untuk memeriksanya sendiri. Kamu, Guo Zixian ketakutan dengan sikap Dong Yu. Kamu harus tahu bahwa hanya sedikit orang yang berani berbicara sendiri dalam pertemuan itu sejak dia mencapai pohon besar Feng Shaohua. Oke, baiklah. Wajah Feng Shaohua menunjukkan sedikit ketidaknyamanan, sambil mengerutkan kening, Dong Yu, tidakkah kamu berpikir bahwa orang tua terjerat dengan detail sampingan ini, terlihat kekanak-kanakan? Dong Yu bersenandung dan berkata dengan nada meremehkan, kalian semua kekanak-kanakan dan kekanak-kanakan. Bagaimana, jika Guo Zixian dapat menyebutkannya, saya tidak dapat menyebutkannya. Jika dia berdasarkan penalaran, itu naif dan lucu bagi saya. Apakah hal yang sama merupakan standar ganda untuk wakil Presiden Feng? Aula itu sangat sunyi. Beberapa orang memutar pena di tangan mereka, yang lain menundukkan kepala, seseorang mengutak-atik jari mereka, yang lain memejamkan mata, dan tidak ada yang berbicara di aula. Mengenai perebutan kekuasaan semacam ini di tingkat bos, banyak orang masih mengerti bahwa lebih baik berbicara lebih banyak dan berbicara lebih sedikit. Meskipun Feng Shaohua adalah pemimpin kedua serikat mahasiswa, itu tidak dapat mewakili bahwa Dong Yu tidak memiliki hak untuk berbicara sama sekali, bagaimana mengatakan bahwa level keduanya masih sama. Jika Dong Yu hanya tidak ingin menunjukkan muka kepada Feng Shaohua benar-benar memperlakukan Dong Yu. Feng Shaohua menatap Dong Yu dengan dingin. Dong Yu juga menatap Feng Shaohua tanpa ekspresi. Bau mesiu di antara kedua orang itu tampaknya tercium sama. Melihat ini, Yu Xiaoli menghela napas, dan berkata, aku tidak tahu apa yang dikatakan benda ini dalam beberapa kata. Kalau tidak, mari kita tinggalkan saja untuk sementara dan bicarakan nanti. Oke, ... Suara Yu Xiaoli tidak jatuh, dan pintu aula kantor tiba-tiba terbuka. Seseorang masuk, melihat semua orang melihat dirinya pada saat yang sama, dan segera menyeringai, berkata, semua orang di sini. Ini masih pagi. ... Setelah melihat orang itu, Dong Yu tertawa dan berkata, Zhang Yu ada di sini. Kemarilah dan duduklah. Selama pembicaraan,
dia menyerahkan kursinya dan pindah ke samping. Zhang Yu melihat Dong Yu menyapa dirinya sendiri dan menyerahkan kursinya. Dia tersenyum dan mengangguk padanya. Dia datang ke kursi di sebelah Dong Yu dan duduk. Dia melihat ke kerumunan dan berkata, "Aku terlambat. Tidak tahu di mana pertemuan itu." Dong Yu tertawa, "Ini belum buka. Kalian belum terlambat, waktunya tepat." Zhang Yu mengangguk, tetapi dia tampaknya tidak merasakan ada yang salah dengan suasana di ruangan itu, berkata, "Karena rapat belum dimulai, mari kita mulai." Guo Zixian melihat Zhang Yu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan kemarahan yang baru saja diejek oleh Dong Yu telah meningkat lagi. Dia mencibir, "Maaf Zhang Yu. Rapat ini diketuai oleh Wakil Ketua Feng Shaohua. Anda datang terlambat, awalnya itu tidak benar lagi, dan perintahnya masih dikeluarkan dalam rapat. Saya pikir Anda lebih baik memperhatikan aturan rapat biro yang relevan sebelum Anda berbicara." Petik 2. Zhang Yu bukan orang bodoh, tentu saja, dia mendengar antipati terhadapnya dalam nada bicara pihak lain. Ini membuat Zhang Yu sangat aneh. Dia tampaknya tidak memiliki persinggungan dengan orang ini. Mengapa orang ini harus menargetkan dirinya sendiri dengan begitu jelas? Apakah Zhang Yu masih berbicara? Dong Yu menyela, berkata, "Lagi pula, Zhang Yu baru saja memasuki status kerja serikat mahasiswa. Wajar saja jika saya tidak terbiasa dengan proses kerja. Serikat mahasiswa bukanlah pengkhotbah. Apapun dibicarakan oleh semua orang. Tidak perlu seperti kompleks lembaga pemerintah. Bahkan jika Anda mengatakan sesuatu, Anda harus berbicara terlebih dahulu." Guo Zixian tidak senang ketika mendengar Dong Yu berbicara, dan dia meliriknya, berkata, "Saya baru saja mengingatkan Zhang Yu. Dia tidak bertanggung jawab atas pekerjaan khusus mahasiswa, mengingatkannya tentang beberapa hal yang tidak saya mengerti, dan saya sangat baik. Jika dia tidak menghargainya, saya tidak dapat menahannya." Meskipun Guo Zixian berkata dengan sangat jelas, dia berbicara tentang Zhang Yu, tetapi sebenarnya, itu untuk semua kader. Saya juga mengingatkan para kader ini berulang kali bahwa Zhang Yu adalah pendatang baru yang tidak mengerti apa-apa. Dia harus dapat duduk di posisi ketua, yang merupakan lelucon bagi seluruh kelompok kader. "Aku tidak tahu apa ini." Zhang Yu menatap Guo Zixian, yang ingin mengatakan sesuatu. Guo Zixian kelas 2, Menteri Departemen Kemahasiswaan. "Sejujurnya, kau seharusnya memanggilku senior," kata Guo Zixian. "Oh, kau adalah Menteri Departemen Kemahasiswaan." Zhang Yu mengangguk dengan sadar, "Aku tidak tahu. Kupikir kau adalah Ketua Dewan Mahasiswa, Xiao." Guo Zixian mengerutkan kening, dan berkata, "Hei, apa maksudmu?" "Tidak ada." Zhang Yu saling memandang dengan dingin, dan berkata, "Apa yang aku katakan juga merupakan wakil presiden serikat mahasiswa. Bahkan jika seseorang di asosiasi itu memenuhi syarat untuk berkhotbah kepadaku, setidaknya itu harus menjadi kader setingkat ketua. Jika aku hanya setahun lebih tua dariku dan berpikir aku dapat menunjuk diriku sendiri, bukankah sekolah kita akan memiliki ribuan orang yang menginjak kepalaku untuk berbicara?" Guo Zixian mendengar sepatah kata. Untuk mengatakan bahwa dia begitu sopan di awal, dia punya ide sendiri. Salah satunya tentu saja untuk menunjukkan identitas baru Zhang Yu. Yang kedua, tentu saja, adalah untuk memaksa kemunculan Zhang Yuwei. Dengan cara ini, jika dia ingin berbicara di serikat mahasiswa lagi, pengaruhnya akan sangat berkurang. Pada saat itu, orang ini ingin mempengaruhi posisi ketua serikat mahasiswa, hanya saja masalahnya tidak sesederhana itu. Tetapi Guo Zixian tidak menyangka bahwa Zhang Yu ini benar-benar berani untuk tidak menunjukkan wajahnya di depan semua orang, sepertinya orang ini tidak begitu rendah hati dan jujur. Pada saat ini, semua orang di pengadilan tampaknya mengenal Zhang Yu lagi. Anda harus tahu bahwa beberapa kader di aula konferensi hari ini telah melihat Zhang Yu dan beberapa belum pernah melihat Zhang Yu. Orang-orang yang telah melihat Zhang Yu, kesan pertama tentangnya adalah seorang yang tertutup dan tidak pandai berbicara. Karena orang-orang yang telah bertemu Zhang Yu dalam rapat sebelumnya tidak pernah melihatnya berbicara atau mengungkapkan pendapat. Banyak orang bahkan berpikir bahwa Zhang Yu, karena dia adalah pendatang baru dan belum bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu, bermaksud untuk berhati-hati dan tetap bersikap rendah hati. Tetapi ketika semua orang tidak mengharapkannya, Zhang Yu hari ini benar-benar berbeda dari gambaran yang mereka bayangkan. Tampaknya jika orang ini benar-benar bermaksud berada di posisi ketua, saya khawatir Feng Shaohua mungkin tidak memiliki kesempatan.
Feng Shaohua juga terdiam. Baginya, dia tidak mengharapkan Zhang Yu sebagai pendatang baru dalam rapat itu, tetapi kata-katanya begitu panas. Mungkinkah pemimpin sekolah ingin mengatur agar dia menjadi ketua? Orang ini sudah mengetahuinya. Akan lebih dari sebulan sebelum ujian masuk perguruan tinggi, dan Xiao Zheng akan segera dicopot dari jabatan ketua. Apakah dia dapat mengambil alih jabatan ketua sekarang? Kita harus mempertimbangkan lebih lanjut. Feng Shaohua berpikir sejenak tentang aturan dan peraturan dalam rapat. Saya menyisipkan sepatah kata, meskipun ada peraturan terkait, Zhang Yu, bagaimanapun, baru saja mengambil alih pekerjaan dalam rapat tidak lama, banyak detail yang tidak dipahami, tidak masalah, semua orang perlahan jelajahi, masih ada banyak waktu. Setelah itu, mengedipkan mata pada Guo Zixian, membuatnya tenang. Guo Zixian menderita 2 kekalahan pada rapat hari ini. Saya ingin membicarakannya, tetapi ketika saya melihat Feng Shaohua mengedipkan mata pada dirinya sendiri, saya harus menekan atmosfer hati saya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Feng Shaohua tidak membuat kata-katanya terlalu keras, tetapi menunjukkan kebaikan, yang membuat Dong Yu merasa sedikit aneh. Bagaimana 2 orang sekarang ditakdirkan untuk saling berhadapan, tetapi mengapa Feng Shaohua jarang menunjukkan sisi kuatnya? Apakah dia memiliki rencana sendiri? Zhang Yu juga mendengar kebaikan hati Feng Shaohua, tetapi berpikir bahwa dia dan Feng Shaohua tidak memiliki konflik apapun, jadi dia tidak terlalu banyak berpikir. Meskipun Guo Zixian hanya ingin membuat dirinya sedikit bingung, tetapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa pria itu memiliki masalah neurologis. Tetapi melihatnya sekarang, saya yakin bahwa saya sudah tahu bahwa panci itu terbuat dari besi. Jika Anda menyusahkan diri sendiri, Anda bukanlah buah kesemek yang lembut. Feng Shaohua berdeham dan berkata, karena semua orang sudah datang. Rapat kita akan berjalan seperti biasa. Tidak lama lagi sekolah akan memasuki ujian masuk perguruan tinggi. Baru-baru ini, kelas 3 adalah tahap sprint, dan kelas senior kader mungkin tidak cukup waktu. Beban setiap orang akhir-akhir ini akan sedikit berat, dan tidak ada cara untuk melakukannya. Itu harus digunakan sebagai 1 orang dan 2 orang. Sekarang saya akan berbicara tentang tahap berikutnya. Pengaturan kerja. Pertama-tama, selama ujian masuk perguruan tinggi, kandidat dari tempat lain datang ke sekolah untuk ujian, karena itu melibatkan akomodasi sekolah. Kantor urusan akademik mengharuskan kita untuk melakukan pemeriksaan sanitasi di asrama kandidat, dan pada saat yang sama mengecualikan bahaya tersembunyi terkait lainnya yang dapat menyebabkan masalah keselamatan. Tugas tersebut dipimpin oleh Menteri Sun dari Kementerian Kehidupan. Itu harus dilaksanakan dengan hati-hati ke sudut-sudut asrama, dan mencoba untuk menunjukkan sisi rapi dari penampilan sekolah. Semua orang tahu pentingnya para pemimpin sekolah untuk masalah terkait. Kehidupan Anda kementerian juga harus bertanggung jawab dengan serius. Jika Anda perlu berkomunikasi, Anda dapat datang kepada saya. Kedua, kerja praktik sosial kelas 1 telah memasuki fase keempat. Minggu ini, kami akan mengorganisasi teman sekelas tahun pertama untuk pergi ke masyarakat guna melaksanakan kegiatan. Bantuan titik tetap bagi anak yatim di distrik tersebut. Isu terakhir sangat bagus, dan Direktur Lama Kantor Urusan Akademik sangat puas. Saya berharap Departemen Praktik dapat mempertahankan efisiensi dan kualitas organisasi sebelumnya kali ini. Dan isu keempat sudah menjadi yang terakhir. Sebaiknya kita memiliki akhir yang sempurna. Bertanggung jawablah kepada Menteri Sie. Ada juga masalah, dan saya juga bertanggung jawab atas komunikasi. Ketiga, sebagai tanggapan atas pemberitahuan dari Biro Pendidikan, sekolah akan meluncurkan sejumlah kegiatan untuk meningkatkan pendidikan ideologis siswa dalam waktu dekat. Baru-baru ini, teman sekelas memiliki tugas belajar yang berat. Mereka mungkin dapat membuat kegiatan mereka lebih padat pada waktunya, tetapi ini juga tidak mungkin. Jika ada kesulitan, kita harus pergi ke sana. Saya akan bertanggung jawab atas pekerjaan khusus. Keempat, untuk kantor, kita harus mempersiapkan kegiatan rekrutmen kader terlebih dahulu. Lagi pula, menjelang ujian masuk perguruan tinggi, banyak siswa senior yang harus mengundurkan diri dari jabatan terkait. Agar pekerjaan tidak kacau, persiapkan proses serah terima yang baik, masih banyak detail pekerjaan yang perlu diselesaikan. Saya yang bertanggung jawab atas ini bersama dengan Direktur Cui dari kantor. Kelima, hari Minggu ini, kota akan mengadakan pertandingan untuk menghadapi kompetisi kaligrafi dan melukis kota. Dalam kompetisi terakhir, teman sekelas sekolah kita memperoleh hasil yang baik.
Tidak hanya memenangkan penghargaan kolektif, tetapi juga hadiah ketiga individu. Kali ini, saya berharap semua orang akan terus berusaha untuk hasil yang lebih baik. Acara tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Zhang Yu, dan Asisten Direktur Guo bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Awalnya Wakil Presiden Zhang Yu tidak butuh waktu lama untuk bergabung dengan serikat mahasiswa kita, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah waktu yang istimewa. Ketua Xiao, Wakil Ketua Dong Yu, dan Wakil Ketua Yu Xiaoli semuanya berada di kelas 3. Tugas belajar relatif berat, tidak ada cara untuk mencurahkan energi untuk memimpin tim. Itu hanya dapat membuat Wakil Ketua Zhang Yu bekerja keras. Wakil Ketua Zhang Yu, apakah Anda punya pendapat tentang hal ini? Petik 2. Zhang Yu mendengar bahwa Feng Shaohua memimpin timnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi melukis dan kaligrafi. Ada sesuatu yang tidak terduga, tetapi dia juga mendengar bahwa rapat itu diadakan tepat saat yang lama dan yang baru sedang berganti. Mungkin stafnya benar-benar gugup, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan mengangguk. Saya belum melakukannya, tetapi karena rapatnya sudah diatur seperti itu, saya akan mencobanya. Feng Shaohua melihat Zhang Yu setuju, dan tersenyum mengejek, berkata, sebenarnya, setelah Anda dilahirkan 2 kali, Anda tidak bertanggung jawab atas organisasi. Anda terbiasa melakukan lebih banyak hal, dan tidak ada yang sulit untuk dikatakan. Kalau begitu, mari kita bicarakan pekerjaan terakhir. Sabtu depan, sekolah akan menyelenggarakan pertandingan basket antar sekolah. Karena ini adalah ujian masuk perguruan tinggi tahun ketiga, jadi pertandingannya hanya untuk kelas 1 atau 2. Saya memenangkan hadiah, tentu saja, ini juga untuk sekolah kita agar dapat berpartisipasi dalam kompetisi basket antar sekolah menengah kota semester depan untuk seleksi bakat. Mengenai penyelenggaraan kompetisi, Wakil Ketua Zhang Yu yang bertanggung jawab. Jadi, untuk jadwal kerja periode berikutnya, 4 prioritas pertama menjadi tanggung jawab saya dan para menteri. Mengenai 2 prioritas terakhir, Zhang Yu dan para menteri terkait bertanggung jawab. Lihatlah, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan tentang pekerjaan terkait berikut ini? Petik 2. Saya ingin bertanya apakah pekerjaan terkait pemeriksaan kesehatan dilakukan secara bertahap atau kali berikutnya, para kader yang bertanggung jawab atas pekerjaan terkait serikat mahasiswa menanyakan berbagai tugas yang akan menjadi tanggung jawab mereka, agak bermasalah. Harus saya katakan bahwa Feng Shaohua masih sangat mampu mengelola, dan dia telah menjawab banyak detail dengan tepat waktu. Sebentar lagi semua pengaturan kerja akan tertata, dan orang-orang di aula tidak akan lagi memiliki masalah. Selama periode ini, Yu Xiaoli dan Dong Yu pada dasarnya tidak mengatakan sepatah kata pun. Bagaimana mereka mengatakan bahwa mereka akan melucuti senjata dan kembali ke lapangan? Hal-hal dalam pertemuan itu hanya berjalan melalui lapangan, dan mereka juga orang-orang. Dalam periode ini, para kader lama pada dasarnya menganggur. Ketika Feng Shaohua melihat bahwa semuanya telah diatur, dia berbalik dan menatap Zhang Yu, dan berkata, Zhang Yu, jika kamu tidak mengerti apapun, kamu dapat bertanya kepada Menteri Guo dari Departemen Studi dan Song dari Departemen Olahraga. Kamu lihat apakah kamu memiliki kesulitan lain, dan jika saya dapat menjawabnya, saya akan mencoba membantumu. Petik 2. Zhang Yu berpikir sejenak, dan berkata, tidak apa-apa. Aku akan belajar melakukannya selangkah demi selangkah. Baiklah, aku akan mengatur seseorang untuk mengirimmu ke kelas. Feng Shaohua selesai, dan melihat ke arah kader di aula, dan berkata, baiklah, ayo pergi. Setelah mendengar kata-kata rapat, para kader mahasiswa di aula berdiri dan berjalan keluar dari aula kantor secara berpasangan setelah melihat pertemuan itu. Zhang Yu juga berdiri dan keluar. Dong Yu segera berdiri ketika dia melihat ini, berjalan beberapa langkah, dan keduanya berjalan keluar dari pintu. Feng Shaohua melirik dingin ke belakang kedua orang yang menghilang di gerbang, lalu menarik kembali matanya dan mulai mengambil informasi di atas meja. Guo Zixian mendatangi Feng Shaohua dan berkata, pemimpin. Feng Shaohua berkata tanpa mengangkat kepalanya, sesuatu akan terjadi nanti. Guo Zixian mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya berdiri di samping. Melihat Feng Shaohua masih mengemasi barang-barang di atas meja. Zhang Yu dan Dong Yu berjalan berdampingan. Zhang Yu harus mengatakan bahwa kesan hari ini tentang Dong Yu baik, karena pada pertemuan baru-baru ini, Dong Yu menahan diri untuk mengucapkan sepatah kata.
Meskipun tidak banyak cinta dalam satu kalimat, itu sangat berharga. Jika ada yang dengan sengaja ingin mendapat masalah, tentu saja, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Tetapi jika seseorang menunjukkan sedikit niat baik pada diri mereka sendiri, maka mereka bukanlah orang yang keras kepala, tentu saja, mereka harus membuat orang lain merasa sayang. Dong Yu berbalik dan melihat sekeliling, melihat bahwa tidak ada kader di sekitar serikat mahasiswa, berkata, Zhang Yu. Apa pendapatmu tentang Feng Shaohua? Ketika Zhang Yu mendengar ini, dia segera melewati kesan Feng Shaohua dalam benaknya dan berkata, "Yah, pria ini adalah orang yang sangat cakap. Dia juga mengatur pekerjaan dalam rapat dengan cara yang sangat terorganisir, yang menunjukkan bahwa dia sangat berpengalaman dalam manajemen." Petik 2. Dong Yu mendengus dan berkata, "Saya ingin bertanya, apakah Anda tidak terkejut Guo Zixian tampaknya memusuhi Anda?" Zhang Yuanyan sedikit terhuyung, dan menatap senyum Dong Yu yang tajam, dan berkata, "Sejujurnya, tentu saja aku merasa aneh dengan sikap Guo Zixian terhadapku. Namun, aku ingat bahwa aku baru pertama kali bertemu dengannya dan harus berbicara. Tidak ada dendam. Ngomong-ngomong, jika kamu bertanya, apakah kamu ingin membantuku dengan keraguanku? Itu pertanyaan dan jawaban. Tidak." Dong Yu tersenyum dan berkata, "Mungkin aku bisa mengatakan sepatah kata. Kamu mengerti, Guo Zixian dan Feng Shaohua memiliki hubungan yang sangat baik. Dapat juga dikatakan bahwa Guo Zixian adalah anak Feng Shaohua, kaki anjing nomor 1, pada dasarnya sikapnya menyeratkan pikiran Feng Shaohua." Zhang Yu mendengar ini, dan mengerutkan kening, dan berkata, "Mendengarkan senior berarti. Apakah itu? Feng Shaohua tidak terlihat baik bagiku." Saat berbicara, Zhang Yu melihat orang lain tersenyum dan mengangguk, tetapi dia sedikit aneh. Katanya, "Tapi kenapa? Sepertinya aku dan Feng Shaohua tidak ada hubungannya dengan liburan." "Susah ya, sepertinya tidak perlu. Kau tahu, apa yang kita bicarakan sebelum kau masuk ke rumah?" Dong Yu tidak menjawab pertanyaan Zhang Yu secara langsung, tetapi malah mengajukan pertanyaan lain. "Kau membicarakan aku?" Mata Zhang Yu berputar. "Pintar." Dong Yu menunjukkan sedikit kekaguman, berkata, "Kami memang membicarakanmu waktu itu. Tidak ada pertentangan antara kau dan Feng Shaohua, tetapi hari ini ada gosip yang cukup untuk menimbulkan pertentangan di antara kalian. Beritanya seperti ini. Dikatakan bahwa para pemimpin sekolah senang kau mengambil alih Xiao Xiao dan mengambil posisi ketua serikat mahasiswa. Biarkan aku menjadi ketua serikat mahasiswa." Zhang Yu mendengar ini menatap sekeliling, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang menggelikan. Kemudian tersenyum, "Ini hanya kabar angin. Mengapa aku tidak tahu?" Ketika Dong Yu melihat ekspresi Zhang Yu tidak tampak palsu, dia menunjukkan sedikit ekspresi ragu, dan berkata, "Apakah kau pernah mendengar angin seperti ini?" "Zhang Yu Dao, saya benar-benar belum pernah mendengarnya. Lagi pula, tidakkah kalian merasa aneh? Para senior, bagi serikat pelajar, saya pendatang baru. Dapat dikatakan bahwa saya tidak pernah bertanggung jawab atas pekerjaan apapun di asosiasi tersebut. Bagaimana sekolah bisa menganggap saya sebagai ketua serikat pelajar? Apa, itu tidak masuk akal?" Dong Yu berkata, "Fu tidak masuk akal. Begitulah cara para pemimpin sekolah dapat memutuskan sesuatu. Apa yang kami pikirkan tidak penting. Bagaimanapun, konflik antara Feng Shaohua dan Anda adalah takhta yang berasal dari ketua serikat pelajar. Angkatan kami para veteran kelas 3 akan segera lulus. Posisi ketua akan segera diserahkan." Feng Shaohua telah menatap ketua sejak hari ia memasuki serikat pelajar. Setelah memasuki kelas 2, ia menganggap ketua sebagai kantongnya sendiri. Jadi Anda tahu apa yang akan dipikirkan Feng Shaohua tentang Anda sekarang. Petik 2. Zhang Yu tidak menyangka serikat pelajar sekolah menengah memiliki begitu banyak 9 atau 9 kecil, dan juga memiliki hubungan yang begitu baik dengan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia menatap Dong Yu lagi dan berkata, "Senior, jangan salahkan para akademisi. Aku penasaran, sepertinya para senior sudah lama berada di serikat mahasiswa. Aku boleh bertanya mengapa?" Dong Yu mendengar senyuman dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, masalah ini mudah untuk dikatakan. Aku sangat membenci Feng Shaohua. Tentu saja, aku tidak akan menjelaskan alasan dan perinciannya. Meskipun aku akan segera lulus, meskipun tidak berarti menjadi ketua dan aku. Tetapi melihat orang lain mengambil alih sebagai ketua serikat mahasiswa benar-benar kejutan yang tidak terduga bagiku.
Adapun kamu, aku tidak peduli, kamu dapat mengatakan bahwa siapapun dapat melakukannya, kamu bahkan lebih baik. Setidaknya para siswa akan jatuh ke tanganmu. Itu lebih baik daripada jatuh ke tangan seseorang yang aku benci. Petik 2. Zhang Yuan mengangguk dan mengangguk. Ini adalah pepatah lama yang mengatakan bahwa musuh adalah teman. Kebenaran ini jelas tanpa menjelaskan terlalu banyak. Meskipun saya tidak tahu apa kontradiksi antara Dong Yu dan Feng Shaohua, saya tidak peduli. Bagaimanapun, jika Feng Shaohua benar-benar ingin menyusahkan dirinya sendiri, dia bukan buah kesemek yang lembut, siapapun dapat mencubitnya. Zhang Yu mengerang dan berkata, "Senior, sejujurnya, saya sama sekali tidak tertarik dengan posisi ketua serikat mahasiswa. Karena saya takut akan mendapat masalah. Jika Feng Shaohua ingin menjadi ketua serikat mahasiswa, saya tidak peduli mengapa saya harus repot-repot itu." Petik 2. Dong Yu mendengar kata-kata itu dan menatap mata Zhang Yu dengan serius, tetapi dia tidak melihat apapun yang berpura-pura tulus atau mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Itu tampak sangat damai. Sejujurnya, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dong Yu berkata, "Zhang Yu, terlepas dari masalah ini, apa yang kamu katakan itu benar atau salah. Tetapi saya pikir mungkin kamu hanya memikirkan masalah ini. Jabatan ketua serikat mahasiswa secara tradisional adalah sebelum ketua sebelumnya mengundurkan diri. Daftar kandidat akan dilaporkan ke sekolah atas nama presidium. Sekolah kemudian akan mengesahkan para kandidat. Sebagian besar waktu, biasanya presiden yang setuju dengan presiden sebelumnya, dan presidium adalah norma. Ini normal, tetapi ada juga keadaan yang sangat khusus, yaitu, sekolah telah memiliki orang-orang yang menyukainya sebelumnya, dan pendapat presidium tidak akan penting pada saat itu. Sekolah akan mengabaikan pendapat presidium dan langsung menunjuk ketua.